يقول المؤلف رحمه الله وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. Ini berarti sudah masuk kepada bab yang kelima dari apa yang dikecualikan, yakni dari apa-apa yang keluar dari hukum asal. Hukum asalnya i'rab marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, wa majrur dengan kasrah. Baik. Lakin yakhruju min hadzal asl, keluar dari hukum asal ini 7 bab. Di antaranya babul awal bab asma'is sittah. Ma huwa bab tsani al-muthanna, wa tsalits jama' مذكر سالم. الرابع ما جمع بألف وتاء. إذن الآن كم هذا؟ الخامس. جيد. الخامس ما لا ينصرف. Yang kelima yang keluar dari hukum asalnya adalah ma la yansarif, apa yang dikatakan dengan istilah ghairul munsarif atau tidak bisa masuk sarf. Tidak bisa masuk sarf artinya tidak bisa masuk harakat padanya atau tidak bisa masuk tanwin maksud saya. Jadi apa maknanya la yansarif? Tidak bisa dimasuki tanwin. Wa yujarru bil fathah. Maka yang demikian yujarru bil fathah, dia dijarkan dengan fathah. Seperti bi afdala minkum. Walaupun masuk huruf jar, dia tetap fathah. Bi afdala minkum. Bagaimana kita i'rabkan afdala? Majrur wa alamatu jarrihi majrur bi ba wa alamatu jarrihi fathah niyabatan 'anil kasrah. Limadha? Li'annahu ism la yansarif. Jadi illa ma'a al, kecuali kalau dimasuki alif lam. Seperti bil afdali. Kalau sudah ada alif lam, maka dia menjadi kasrah kembali. Ini menjadi hukum asal lagi atau menjadi kasrah jarnya. Jarnya dengan kasrah. Bil afdali. Awal bil idhafah. Demikian pula kalau dimasuki idhafah. Kalau dia dalam keadaan mudhaf. Seperti bi afdalikum. Afdalikum. Dia walaupun asalnya isim la yansarif, yang tidak bisa fathah, yang tidak bisa kasrah, sehingga majrurnya dengan fathah, tetapi kalau sudah dimasuki alif dan lam, maka dia kembali bisa kasrah. Demikian pula kalau sudah dia mudhaf, diidhafahkan kepada sesuatu, seperti dalam contoh ini diidhafahkan kepada dhamir, maka dia bisa dikasrahkan. Yang demikian karena kemiripannya dengan fi'il sudah tidak ada lagi. Kita mengerti sebab terjadinya isim la yansarif. Isim la yansarif adalah isim yang tidak bisa dimasuki kasrah dan tidak bisa dimasuki tanwin. Kenapa tidak bisa dimasuki tanwin dan tidak bisa dimasuki kasrah? Karena kemiripannya dengan fi'il. Dia isim la yansarif, tetapi mirip dengan fi'il. Contohnya yang disebutkan oleh muallif seperti bi afdala. Bi afdala. Kalimat afdala, kalau kita lihat wazannya, afdala persis sekali dengan fi'il af'ala yuf'il, sulasi mazid. Persis seperti fi'il sulasi mazid af'ala yuf'ilu, seperti akhraja yukhrij, seperti adkhala yudkhilu. Maka khonifirina azakumullah, kalau dia dalam keadaan mirip dengan fi'il af'ala yuf'ilu, maka dia ketularan fi'il. Apa ketularan fi'il? Fi'il itu gak bisa kasroh kan? Gak bisa kasroh. Fi'il itu gak pernah tanwin kan? Dia gak pernah tanwin. Maka isim la yansarif pun walaupun dia isim, tetapi dia seperti fi'il, tidak bisa dikasrahkan dan tidak bisa ditanwin. Kenapa demikian? Karena dia mirip dengan fi'il ketika itu. Ketika itu dia mirip dengan fi'il. Wazannya persis sama, afdala dengan af'ala.
Wazinnya sama afdala dengan akhraja. Ternyata afdala itu adalah isim tafdhil, sedangkan akhraja fi'il. Karena isim ini memiliki kesamaan secara wazn dengan fi'il, maka dia diperlakukan seperti fi'il, tidak bisa dimasuki tanwin dan tidak bisa dikenai kasrah. Maka sekarang kita paham kenapa ketika dimasuki alif dan lam dia kembali kepada hukum asalnya. Kenapa ketika idhafah dia kembali kepada hukum asalnya, bisa kasrah bisa tanwin. Tanwin enggak mungkin. Bisa kasrah karena dalam keadaan kemiripannya dengan fi'il sudah tidak ada. Masa fi'il pakai alif lam? Pernah dengar? Ada fi'il pakai alif lam? Enggak pernah ada fi'il pakai alif lam. Berarti kalau sudah dikasih al-afdal, fulan al-afdal, sudah tidak mungkin ini fi'il. Tidak mirip sama sekali dengan fi'il karena dimasukkan alif lam. Fi'il selama-lamanya enggak pernah dimasukkan alif dan lam. Demikian pula idhafah. Fi'il tidak pernah dalam keadaan mudhaf. Maka kalau sudah dikasih alif lam jadi al-afdal atau diidhafahkan menjadi afdalikum, maka dia sudah tidak mirip lagi dengan fi'il. Karena sudah tidak mirip lagi dengan fi'il, maka dia ketika itu dalam keadaan bisa dikasrahkan. Kenapa kita katakan kalau tanwin tidak mungkin? Kalau ada alif lam, tidak mungkin ada tanwin. Kalau dalam keadaan mudhaf, dihilangkan tanwinnya. Itu sudah ma'ruf dalam bisnis. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, bukan tidak bisa kalau tanwin, tetapi tidak memungkinkan. Tetapi kalau kasrah bisa. Dia dalam keadaan bisa dikasrahkan bil afdali atau bi afdalikum. Demikian kata musannif dalam matanya. Wa ma la yansarif fayujarru bil fathah. Adapun yang la yansarif keluar dari hukum asalnya, dia dijarkan dengan fathah. Seperti bi afdala minhu, karena kemiripannya dengan fi'il. Illa ma'al, kecuali kalau diiringi alif dan lam, maka hilanglah keserupaannya dengan fi'il. Seperti bil afdal, maka dia boleh kasrah ketika itu, maka alamat jarnya kembali ke hukum asal, majrurun bil kasrah bil afdali. Awal idhafah, demikian pula kalau sudah diidhafahkan sebagai mudhaf, maka kembali ke hukum asalnya, bi afdalikum. Dikatakan dalam syarahnya oleh Ibn Hisham rahimahullah, al-babul khamis mimma kharaja 'anil asl, bab yang kelima yang keluar dari hukum asalnya adalah ma la yansarif, isim yang ghairu munsarif. Wa huwa ma fihi illatani far'iyatani min illal ittis', dan bisa diketahui isim-isim yang la yansarif kalau dalam keadaan dia dimasuki dua illat dari illat-illat yang 9. Wa huwa ma fihi illatani far'iyatan min illal ittis'. Aw wahidatun minha taqumu maqamahuma. Atau dalam keadaan satu illat yang masuk tetapi kedudukannya seperti dua. Dan illal ittis' tentunya kalian sudah pernah pelajari toh? Apa illal ittis'? Di antaranya alam, ta'nis, jawab apa? Entah cuma ba'da fil akhir. Ta'nis, al-ujmah, ajmah itu keasingan. Terus alif nun, syarat alif nun, thumma. Irfa' saut. Wazan fi'il jayyid. Seperti yang tadi wazan fi'il. Ini yang wazan fi'il. Keserupan dengan fi'il. Adal jayyid. Tarkib kemudian sighah muntahal syai'. Baik. Sekarang yang dicontohkan. Fal awal ka Fatimah. Contoh pertama Fatimah. Contoh pertama itu adalah contoh yang dimasuki dua illat dari 9 illat itu. Fa inna fihi ta'rif wa ta'nis. Di sana ada ta'rif, ada ta'nis.
Ini dua-duanya termasuk illah dari yang 9. Tapi harus 2. Kalau 1 tidak. Harus dua-duanya. Pertama ta'rif, dia ma'rifah atau diistilahkan dengan alam kadang-kadang. Wa ta'nits, yang kedua ta'nits, dia muannas. Maka huma illatani far'iyatan, maka kedua-duanya merupakan dua illat al-far'iyatan anit tankir wa tadkir, yang merupakan lawan dari tankir, itu ta'rif atau alamiah, dan lawan dari tadkir adalah ta'nits. Fal awwal ka Fatimah, maka yang pertama ini contoh Fatimah adalah contoh isim la yansharif. Maka jangan kamu katakan an Fatimati, jangan dengan kasrah majrurnya. Kalau kamu baca hadis, baca riwayat an Fatimati, ya, ini keliru. Kita katakan an Fatimata. Loh kan an adalah harfu jar. Iya. Fatimata majrurun wa alamatu jarrihi fathah. Kenapa alamatu jarrihi fathah? Lianna isim la yansarif. Karena Fatimah adalah isim yang la yansarif, ghairu munsarif. Wa thaninahu masajid. Contoh kedua seperti masajid. Wa masabih. Contoh kedua terdapat contoh yang satu ilah tapi mewakili dua ilah. Seperti kalimat masajid dan masabih. Wazannya mafa'il dan mafa'il. Satu tanpa ya, yang kedua dengan ya. Fa'innahuma jam'ani, kedua-duanya bentuk jamak. Wal jam'u far'un 'anil mufrad, dan bentuk jamak itu adalah cabang dari bentuk mufrad. Wa sighatuhuma sighat muntahal jumu', dan bentuknya bentuk muntaha al jumu', akhir bentuk jamak. Jamak itu kan bisa dijamakkan berulang. Tapi kalau sudah berwazan mafa'il atau berwazan mafa'il, sudah tidak bisa dijamakkan lagi setelah itu. Kalau kamu menyebutkan kalb, kemudian jadi aklab, kemudian masih bisa jamakkan lagi, jamaknya dengan akali. Baik, kalau sudah jadi akali, bisa jamakkan lagi? Sudah nggak bisa. Berakhir di situ. Maka dikatakan di sini oleh musannif bahwa sighat muntahal jumu' maknanya adalah wa makna hada anna mafa'ila dan mafa'ila waqafatil jumu' indahuma, bentuk jamak berhenti di situ, tidak bisa dijamakkan lagi setelah itu. Wa antahat ilaihima fala tatajawazuhuma, berakhir di situ dan tidak bisa melampauinya lagi. Fala yujma'ani marratan ukhra, maka keduanya tidak bisa dijamakkan sekali lagi, enggak bisa. Bi khilafi ghairihima, beda dengan yang lainnya. Minal jumu' dari jamak-jamak yang kita kenal. Fa innahu qad yujma', kadang-kadang dia bisa dijamakkan berulang. Taqul, seperti kau katakan, kalbun dijamakkan menjadi aklubun, dijamakkan lagi menjadi akali. Demikian pula falsin, dijamakkan lagi menjadi aflus, dijamakkan lagi menjadi afalis. Tsumma taqul, kemudian kau katakan pada jamak-jamak tadi, jamak aklub, aklub bentuk jamak dari kal, demikian pula aflus bentuk jamak dari fals. Taqulu aklubun wa akali, dijamakkan lagi aklub menjadi akalib. Setelah itu, fala yajuzu akalib an yujma' ba'du, tidak bisa lagi akalib dijamakkan setelah itu. Wa kadza a'rubu wa a'arib, demikian pula a'rub itu jamak, tapi bisa dijamakkan lagi menjadi a'arib. Fala yajuzu a'arib, maka tidak bisa a'arib dijamakkan lagi. An yujma' kama yujma' aklub, tidak bisa dijamakkan lagi seperti dijamakkannya aklub menjadi akalib. Demikian pula asal dijamakkan menjadi asail. Perhatikan kalimat asail dan kalimat a'arib dan kalimat akalib ini wazannya sama. Tahu wazan kan? Yang di belakang ngerti wazan enggak? Jangan-jangan enggak ngerti wazan. Apa wazan? Timbangannya atau bentuknya. Artinya kalau kita lihat kata-katanya huruf per huruf,
dan harokat-harokatnya itu sama harokat-harokatnya dan sama pula bentuknya. Di sini panjang, di sini pendek, di sini patahkan, di sini domahkan. Seperti kalimat mafa'il menjadi masajid, sama. Huruf pertama pendek, huruf kedua dipanjangkan, huruf ketiga dikasrahkan, huruf keempat huruf terakhir masajid, mafa'il, akalid. Waznnya sama semua, asail, a'arib dan seterusnya. Faka'annal jama' qad takarrara fihima. Maka seakan-akan yang namanya jama' itu bisa berulang. Tetapi kalau sudah bentuknya mafa'il, kalau sudah bentuknya mafa'il, maka sudah tidak bisa lagi dijamakkan. Fanazala lidzalika manzilatal jam'ain. Maka dia kedudukannya seperti kedudukan dua jamak. Ini jawaban dari pertanyaan beberapa tulabul ilm yang menanyakan kenapa kok dia mewakili dua illah. Illatun, satu illah, tapi sama dengan illatan. Iya kan? Kalau yang lainnya kan memang dua illah, at-ta'nis wa alam, al-ujmah wa alam. Ibrahim itu alamun dan ujmah. Maka ada mamluk nasara. Fatimah ta'nis dengan alam, dengan ta'rif. Sedangkan sighah muntahal jumu' itu satu illah. Kenapa dikatakan illatun taqumu maqamal illatain? Satu illah kok menduduki dua illah? Dijawab karena jamak tersebut adalah akhir dari bentuk jamak, maka seakan-akan sudah dua kali dijamakkan. Berarti yang memiliki dua jamak begitu. Sedangkan dua jamak ini berarti illatan. Dia itu sudah mengalami proses dua kali. Yang pertama aklub menjadi yang pertama kal menjadi aklub menjadi akali. Sudah dua kali proses penjamakan. Maka dikatakan dia seakan-akan menduduki dua illah. Demikian pula yang lainnya. Walaupun kenyataannya dia baru melalui satu proses seperti masjid. Dari kalimat masjid. Berapa kali proses penjamakan di situ? Satu. Tetapi karena dia bentuknya seperti bentuk yang dua kali ini, maka dia dikatakan sighah muntahal jumu' yang sama hukumnya dengan ini dan taqumu maqamal illatain. Dia menduduki seperti dua illat. Intah. Ternyata yang menduduki dua illat bukan hanya itu. Bukan hanya sighah muntahal jumu'. Ada lagi yang lain. Wa kadzalika as-sahra'u wa hubla. Demikian pula sahra dengan hubla. Kenapa dikatakan dia sebagai taqumu maqamal illatain? Fa inna fihi at-ta'nis. Pada keduanya hanya satu illat yang masuk ke dalamnya, yaitu illat ta'nis, yaitu muannasnya. Wa huwa far'un 'anil tadkir, dan itu illah far'iyah. Illah far'iyah itu adalah illah yang merupakan cabang dari lawannya. Ta'nis adalah cabang dari tadkir. Wa huwa ta'nisul lazim. Munazzal luzumuhu manzilat at-ta'nis tsani. Karena dia ta'nis yang lazim, maka dia kedudukannya seperti menduduki ta'nis yang kedua. Tahu hubla apa artinya? Hah? Apa? Yang mengandung, yang hamil. Yang hamil itu laki-laki atau perempuan? Apakah mungkin laki-laki hamil? Tidak mungkin. Berarti di sini walaupun satu illat hanya ta'nis. Ada illat lain enggak selain ta'nis pada hubla? Enggak ada toh? Satu illat. Kenapa kok taqumu maqama illatain? Kenapa dia menduduki dua illat ta'nis ini? Karena secara lafzi dia muannas. Apa tanda muannasnya secara lafaz? Alif bengkoknya di belakang. Alif maksurah. Alif maksurah ini menunjukkan kalau dia muannas. Ternyata secara maknawi juga dia muannas. Orang hamil itu enggak ada laki-laki. Mesti perempuan. Maka berarti ta'nis ala ta'nis.
Ta'nis ala ta'nis. Lafaznya muannas, maknanya pun muannas. Maka dia illatun taqumu maqamal illatin. Satu illah tapi menduduki dua illat. Karena secara lafaznya dia maksur dengan diakhiri dengan alif bengkok, alif maksurah, maka dia dalam keadaan muannas secara lafaznya. Ternyata maknanya pun orang hamil. Orang hamil itu walaupun bukan alam bukan sih? Bukan alam kan? Semua perempuan hamil dikatakan sebagai hubla. Bukan alam. Berarti dia dalam keadaan nakirah. Siapapun perempuan hamil dikatakan hubla. Iya. Tetapi kita tahu yang namanya orang hamil pasti perempuan. Berarti secara makna perempuan juga. Ta'nis juga. Secara makna mu'annas, secara lafaz mu'annas. Maka dia taqumu maqamal illatain. Benar. Walihadzal bab makan ya'ti syarhuhu fihi insyaallah, dan dalam masalah ini nanti akan ada syarahnya insyaallah. Maka kita ringkas saja demikian karena memang nanti akan dibahas secara rincinya illat-illat itu secara detail dalam babnya insyaallah. Nah, sekarang yang kita akan bahas sesungguhnya hukumnya. Nah, inilah sebagai jawaban dari pertanyaan sebagian kita, kenapa kok illat 9-nya enggak disebut di sini? Karena ini sekedar kita menyebut secara ringkas untuk menunjukkan sesungguhnya inti pembahasannya adalah bahwa mamnu' minas sharaf tidak bisa kasrah, maka alamatul i'rabnya ketika majrur dengan fathah. Itu saja yang mau dibahas. Jadi jangan sampai kita mau membahas masalah i'rab akhirnya membahas masalah illat tis'a. Illat-illat yang 9. Yang pembahasannya belum dibahas nanti. Maka yang pemikiran azakumullah yang perlu diingat adalah kalimat berikutnya. Hukmuhu. Ini yang harus kita ingat. Jadi apa yang dikecualikan dari hukum asal dalam i'rab yang kelima adalah ma la yansarif. Sesuatu yang ghairu munsharif. Sesuatu yang ghairu munsharif apa hukumnya? Hukmuhu an yujarra bil fathah. Hukumnya adalah dijarkan, dimajrurkan dengan fathah sebagai pengganti kasrah. Hamalu jarrahu ala nasbihi kama akasu dzalika fil bab as-sabiq. Mereka membawa jarnya dengan nasabnya sebagaimana apa yang sebaliknya di dalam bab yang lalu. Apa bab yang lalu? Yang tidak bisa fathah akhirnya jadi kasrah. Ini kan tidak bisa kasrah jadi fathah. Ada yang sebaliknya, tidak bisa fathah jadi kasrah. Apa itu? Ma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Muslimat. Ketika dia dalam keadaan mansub, ra'aitul muslimati. Bukan mansub dengan fathah tapi dengan kasrah. Berarti dia tidak bisa fathah, akhirnya berubah. Fathahnya ditandai dengan kasrah. Yang ini sebaliknya, dia tidak bisa kasrah. Maka ketika majrur, tandanya dengan fathah. Maka alasannya sama. Apa alasannya kemarin? Karena fathah dengan kasrah itu berdekatan. Sering saling berganti antara fathah dengan kasrah. Maka kalau tidak bisa fathah, gantinya jangan dhammah. Kejauhan kalau dhammah. Gantinya kepada kawan yang dekat. Kalau nggak bisa fathah, ya ganti kasrah. Kalau nggak bisa kasrah, ganti fathah. Karena memang kasrah dengan fathah ini berdekatan dan kedua-duanya ringan. Ringan di apanya? Dalam sebutan lidah. Khususnya lidah orang-orang Arab, ya mungkin lidah kita juga. Kalau menyebut dhammah itu berat. Tapi kalau i itu enteng, ringan. Makanya seringkali iltiqa'us sakinain dibaca dengan kasrah. Apa contohnya? Iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Contohnya? Baik, idza ja'atil rajul. Idza ja'atil mar'ah. Idza ja'atil mar'ah. Baik, ja'at ta'nya sukun. Kemudian ketemu al-mar'ah, sukun lagi. Apa yang keluar? Huruf apa? Huruf dhammah apa fathah apa kasrah? Kasrah. Ja'atil mar'ah. Loh ini ta'nya bukan kasrah, kok kamu baca ja'ati? Ya itu karena susah sukun dengan sukun, akhirnya keluar yang paling ringan dari harokat. Yang paling ringan adalah kasrah. Tidak ja'atul mar'ah. Enggak demikian dibaca, tapi ja'atil mar'ah. Yang kedua, fathah yang paling berat adalah dhammah. Maka oleh karena itu kalau tidak bisa fathah, tidak kembali kepada dhammah tapi kembali yang ringan yaitu kasrah.
Dan kalau tidak bisa kasrah, kembalinya kepada fathah. Oleh karena itulah dikatakan di sini hamalu jarrihi ala nasbihi kama akasu dzalik. Sebagaimana yang sebaliknya di dalam bab yang lalu. Taqul, kau katakan dalam contoh kalimat marartu bi Fatimata wa matajida wa masabiha wa sahra'a. Ini dicontohkan 4 contoh. Atau 3 ya. Fatimah 4 contoh. Marartu, aku melewati Fatimata. Fatimata dia majrurun bil fathah karena dia ma la yansarif. Kenapa la yansarif? Karena masuk 2 illah padanya, at-ta'rif wa at-ta'nis atau alamiyah wa ta'nis. Yang kedua masajida. Marartu bi masajida. Dia majrur dengan ba juga. Tetapi majrur alamatu jarrihi fathah. Kenapa alamatu jarrihi fathah? Mamnu' min as-sarf atau ghairu munsharif. Wa masabih, juga masabih. Kalimat masabih dicontohkan juga di samping masajid karena memang bentuk sighah muntahal jumu' ada 2. Ada mafa'il dan ada mafa'il dengan ya. Mafa'il contohnya masajid dan mafa'il dengan ya contohnya adalah masabih. Yang ketiga sahra'a. Sahra'a ada juga yang dia memiliki 1 ilat tapi menduduki 2 illah. Sahra. Baik, ini juga sama ta'nis secara makna dengan dan lafadznya. Lafadznya dengan alif mamdudah, sedangkan maknanya karena dia adalah dalam keadaan muannas sahra, padang pasir. Fataftahuha kama taftahha idza qult. Maka engkau fathahkan sama seperti engkau fathahkan ketika mansub. Ketika engkau katakan ra'aitu Fatimata. Dia fathahannya karena mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Ra'aitu masajida, ra'aitu masabiha wa sahra'a. Semuanya mansub dengan fathah. Dan ketika majrur juga sama. Majrurnya dengan fathah juga karena dia tidak bisa kasrah. Naam. Contohnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub. Perhatikan ayat ini. Auhayna, kami wahyukan. Ila adalah harfu jar. Harfu jar mestinya membuat majrur apa yang setelahnya dari isim. Sedangkan isimnya di sini Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub. Kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub. Tetapi yang majrur-majrur ini semuanya alamat tujarnya adalah fathah. Ila Ibrahim, bukan ila Ibrahim. Ila Ismaila. Dia padahal ma'tuf ala al-majrur, wa ma'tuf ala majruri majrur. Demikian pula Ishaq, majrur ala ma'tuf ala majrur. Harusnya dia ikut majrur juga. Demikian pula Yaqub, tapi semuanya dalam keadaan alamatu jarrihi fathah, tanda jarnya adalah fathah. Limadha? Syukur muntahal? Jumu. Ujmah wa awalnya sebelum kamu jawab illah. Itu illah babnya nanti. Sekarang yang kita jawab adalah karena ghairu munsharif. Begitu. Karena ghairu munsharif atau karena isim la yansharif. Baru kalau didetailkan kenapa dia la yansharif baru kita bicara illatnya. Apa illatnya? Karena dia ujmah asing, bukan dari bahasa Arab, dan alamiyah karena dia nama. Berkumpulnya 2 illah ini menyebabkan dia mamnu' minas sarf. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Padahal semuanya majrur. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin dan seterusnya. Ya, ini kisah Nabi Sulaiman yang Allah tundukkan jin-jin padanya. Yani semua jin-jin ini beramal sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Apa yang mereka lakukan? Macam-macam. Ya'maluna lahu ma yasha'. Mereka mengamalkan untuk Nabi Sulaiman apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Seperti membikin mahariba, membikin tamasila,
Tamathil, patung-patung, maharib, kolam-kolam besar. Nah, wajifan, piring-piring dan sebagainya. Aina syahid min hadha? Syahidnya kalimat min mahariba. Kalau tadi contohnya adalah isim-isim yang la yansharif karena dua illat, sekarang contohnya yang isim yang la yansharif karena satu illat tapi mewakili dua illat. Maharib. Apa wazannya? Mafa'il. Mafa'il yang dengan ya atau mafa'il yang tanpa ya? Mafa'il atau mafa'il? Mafa'il yang dengan ya. Kalimat karena di sini maharib setelah ra iya. Mafa'il. Mimnya sama mim. Fa-nya faul kalimahnya ha. Kemudian alif. Kemudian ainul kalimahnya adalah ra. Kemudian lamul kalimahnya ba. Antara ra dengan ba ada ya, seperti ain. Antara ainul kalimah dengan lamul kalimah ada ya. Baik. Maka lengkaplah contohnya. Contoh yang dengan dua illah dan contoh yang dengan satu illah tapi mewakili dua illah, sighah muntahal jumu'. Demikian pula yang kedua, wa tamatsila. Sama, tamatsila juga wazannya mafa'ila. Maka dia pun mamnu' min as-sarf, tidak bisa dimasuki tanwin dan tidak bisa dimasuki kasrah, maka dia majrurun bil fathah. Dia majrurnya dengan fathah. Baik. Intaina hadza, hukumnya selesai. Tetapi ada kekecualian. Maka kata beliau, kata Ibnu Hisham rahimahullah, wa yustathna min dzalika suratan. Dikecualikan dari hukum tadi dua gambaran atau dua bentuk. Ihdahuma an tadkhul alaihi al. Salah satunya kalau dimasuki alif lam. Ats-tsaniyah an yudhaf. Kecualian yang kedua, kalau dia diidhafahkan, disandarkan kepada kalimat lain. Fa innahu yujar fihi ma bil kasrati 'alal asl. Maka kalau sudah dimasuki alif lam dan sudah diidhafahkan, maka dia dijarkan dan dimajrurkan dengan kasrah seperti hukum asalnya. Kembali kepada hukum asalnya. Dan sudah kita sebutkan kenapa dia kembali kepada hukum asalnya? Karena kemiripannya dengan fi'il sudah tidak ada lagi. Tidak mirip dengan fi'il sama sekali kalau dikasih alif lam. Demikian pula tidak mirip dengan fi'il sama sekali kalau sudah mudhaf. Contohnya, fal ula, contoh pertama, wa antum 'akifuna fil masajid. Fil masajid atau fil masajidah? Fil masajid. Wa antum 'akifuna fil masajid. Maka kalau kamu baca Al-Qur'an dan kamu mau wasalkan, mau menyambungkan ayat ini dengan ayat berikutnya, kan muncul harakatnya. Kalau diberhentikan masajid berhenti. Tapi kalau diwasalkan, kamu akan membaca dengan harakat. Maka bagaimana kamu baca? Wa antum 'akifuna fil masajid atau fil masajidah? Masajid kembali kepada kasrah. Demikian. Karena dimasuki alif dan lam fil masajid. Contoh kedua yang mudhaf fi ahsani taqwim. Fi ahsani atau fi ahsana. Ahsan itu adalah isim yang la yansharif karena dua illat. Apa illatnya? Wazn fi'il dan wasf. Wasf dan wazn fi'il. Fi ahsani taqwim. Maka di sini kalimat ahsani taqwim harusnya ahsan adalah mamnu' min as-sarf. Tapi kenapa dia muncul kasrah fi ahsani? Karena dia mudhafun kepada taqwim. Ahsani taqwim. Jadi jangan sok pinter. Ini harusnya kan dia ahsana fi ahsana, karena ahsan itu kan mamnu' min as-sarf karena dua illah, karena satu illatnya adalah wazn fi'il, illat kedua adalah wasf. Waduh. Sok banget. Iya, memang hukumnya begitu mamnu' min as-sarf, tetapi kecuali kalau sudah diidhafahkan. Sedangkan ini ahsan diidhafahkan kepada taqwim menjadi ahsani taqwim, maka muncul kasrahnya seperti hukum asal. Wa tamtsili fil asl bi qauli afdalikum aula. Tetapi contohku, kata beliau, contohku di dalam matan
dengan kalimat afdalikum itu lebih utama. Min tamtsili ba'dihim, daripada contoh mereka yang mengucapkan marartu bi Utsmanina, aku melewati Utsman kami. Fa innal a'lam la tudafu hatta tunakkar. Karena yang namanya alam tidak bisa diidhofahkan kecuali kalau sudah dinakirahkan. Ini dia faedah lagi buat kita dari Ibnu Hisham rahimahullah, bahwa ternyata beberapa orang yang mencontohkan, contohnya kalau mamnu' minas sarf sudah diidhofahkan, maka dia kembali ke hukum asalnya. Contohnya Utsman itu mamnu' minas sarf karena apa? Alamiyah dan ziyadah alif nun. Alamiyah dan ziyadah alif nun, maka dia mamnu' minas sarf. Maka dia tidak bisa kasrah. Utsman an Utsman bin Affan. Demikian pula kalau dia dalam keadaan disebabkan bukan karena huruf jar atau karena idhafah misalnya. Maka dia tidak bisa majrur dengan kasrah, pasti majrurnya dengan fathah. An Utsman bin Affan atau maula Utsman bin Affan. Dia majrur juga karena idhafah. Maula Utsman bin Affan. Baik. Tetapi dia tetap dalam keadaan tidak bisa kasrah karena dia mamnu' min as-sarf, maka dia fathah. Kemudian sebagian orang mencontohkan kecuali kalau sudah dimudhafahkan, kalau sudah diidhafahkan, seperti contoh kita, marartu bi Utsmanina, diidhafahkan. Aku melewati Utsman kami, bi Utsmanina. Maksudnya mau mencontohkan kalau mamnu' min as-sarf diidhafahkan, maka muncul kasrahnya. Tetapi kata beliau, kata Ibnu Hisham, contoh ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena satu alam, kita sudah tahu bahwa Utsman ini dalam keadaan mamnu' min as-sarf karena dua illah. Apa pertama? Alamiyah. Sahih? Atau istilahnya ta'rif. Apa-apa. Dia dalam keadaan ma'rifah. Baik. Apa contoh kedua? Ziyadah alif dan nun. Kata Ibnu Hisham, kalau dia dalam keadaan diidhafahkan kepada sesuatu, tidak mungkin satu alam diidhafahkan kepada sesuatu kecuali harus dinakirahkan dulu. Harus dinakirahkan dulu. Dari ma'rifahnya. Jadi ma'rifahnya hilang. Berarti syarat alamiahnya hilang. Kenapa harus disebut Utsman kami? Tidak mungkin disebut Utsman kami kecuali kalau banyak Utsman. Sahih? Kalau banyak Utsman artinya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Utsman yang mana? Nggak jelas ya. Ini Utsman semua. Ya. Satu Utsmannya adalah santri di sini. Maka kita katakan marartu bi Utsman, Utsmanina. Utsmanina, Utsman kami, Utsman kita yang ada di sini. Ini kata Ibnu Hisham, tidak mungkin satu alam diidhafahkan kecuali setelah dinakirahkan dulu. Dikaburkan Utsman yang mana, baru kemudian diidhafahkan. Yaitu Utsman kita, bukan Utsman yang itu, bukan Utsman yang ini. Begitu. Ini kritikan dari beliau kepada orang yang mencontohkan dengan kalimat marartu bi Utsmanin. Fa innal a'lam la tudhafu hatta tunakkar. Karena yang namanya alam tidak bisa diidhafahkan kecuali kalau dinakirahkan. Kalau sudah nakirah dia. Tadinya alam, tetapi karena kebanyakan orang mengucapkan demikian jadi nakirah, jadi tidak jelas. Jadi tidak ma'rifah lagi. Maka perlu diidhafahkan. Ini punya Muhammad yang mana? Karena Muhammad semua ini di sini. Muhammad diidhafahkan kepada sesuatu. Muhammadul ma'ad. Maka ketika kita mengatakan marartu bi Muhammadil ma'ad. Tapi ini Muhammad dalam keadaan munsharif tidak, bukan ghair munsharif. Tapi contohnya Ahmad saja. Ahmad munsharif atau la yansharif? La yansharif. Bisabab illatani far'iyatan ma huma? Alamiah dengan wazn fi'il. Dia karena wazannya seperti fi'il af'ala, ahmada.
dan juga dalam keadaan dia alam nama, maka dia dalam keadaan mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf, dia tidak bisa kasrah dan tidak bisa tanwin. Maka kalau Ahmadnya banyak, Ahmad semua namanya di sini, menjadi hilang ma'rifahnya, menjadi tunakkar, menjadi nakirah, baru bisa diidhofahkan. Ahmad yang mana? Baru kita katakan Ahmadina. Ahmadina atau Ahmadana. Marartu bi Ahmadina atau bi Ahmadana? Bi Ahmadina. Ahmadina. Biar bisa kasrah. Di sini dikatakan tidak cocok contoh tersebut atau tidak tepat karena kalau sudah dia diidhofahkan maka berarti alamiahnya sudah tidak alamiah lagi, tidak ma'rifah lagi dia. La tudhaf hatta tunakkar. Dia tidak diidhofahkan kecuali setelah dinakirahkan, baru bisa diidhofahkan. Maka kalaupun dikatakan ma'rifah setelah itu, ma'rifahnya karena idhofah, bukan karena alamiahnya tadi. Fa idza sara nahwu Utsman nakirah zala minhu ahadus sababain mani'ain. Kalau dikatakan nakirah, maka jadilah Utsman tidak memiliki dua illat tapi satu illat. Karena satunya hilang kan? Setelah dia nakirah, maka cuma satu illah yaitu alamiah saja. Fadakhala fi babi ma yansarif, maka ketika itu dia sudah yansarif. Bukan ghairu munsharif lagi, sudah munsharif dia ketika itu walaupun belum diidhofahkan. Walaisal kalam fihi, dan pembicaraan kita bukan tentang yang itu. Pembicaraan kita tentang yang la yansharif. Bi khilafi afdala, beda dengan afdala. Fa inna mani'uhu min as-sarfi as-sifah wa wazn fi'il. Kalau dalam keadaan dia penyebab la yansharifnya adalah wasf dan wazn fi'il, maka walaupun dia diidhofahkan tetap dua illat itu ada. Wa huma mawjudani fihi adaftuhu am lam tudifhu. Dia tetap ada kedua-duanya, dua illah tadi, apakah dia mudhaf atau tidak mudhaf. Afdal dan afdalikum tetap ada kan dua illatnya. Apa illatnya afdal? Wazn fi'il dengan wasf. Dua-duanya ada. Ketika diidhofahkan bi afdalikum, apakah ada wasf? Tetap wasf dia. Apakah ada wazn fi'il? Tetap ada wazn fi'il. Tetapi dia tetap bisa kasrah karena idhofah, karena dia diidhofahkan. Beda dengan Utsman. Ketika marartu bi Utsmanina, kenapa dia bisa kasrah? Apakah karena idhofah? Bukan karena idhofah. Kenapa? Karena ilatnya hilang satu. Ilatnya tadinya dua. Dia ma'rifah dengan alamiah. Ma'rifah dengan ziyadat alif dan nun. Tetapi ketika dia diidhofahkan, kata Ibnu Hisham, berarti dia sudah nakirah ketika itu. Sebab kalau tidak nakirah, tidak mungkin diidhofahkan. Utsman kita. Kenapa kamu bilang Utsman kita kalau sudah alam? Kalau sudah jelas Utsmannya. Ketika kamu mengatakan Utsman kita, berarti itu sudah tidak jelas. Utsman yang mana? Banyak Utsman. Maka kita katakan Utsmanina. Maka diidhofahkannya alamiah ba'da an tunakkar, setelah dinakirahkan. Kalau sudah tidak jelas jadi nakirah, baru bisa diidhofahkan. Berarti hilang ilahnya satu. Kalau ilahnya hilang satu, maka dia bisa kasroh tanpa harus ada idhofah. Begitu. Contohnya si Bawai. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah. Saya ulang pertanyaannya. Munsharif atau ghairu munsharif? La yansharif. Sebabnya? Sebabnya apa? Ujmah dengan alamiah. Alamiah itu nama seseorang, si Bawai. Yang kedua karena ujmah asing. Katanya kalimat asing bukan dalam bahasa Arab. Baik. Kalau kita menjuluki orang yang pintar nahwu dengan si Bawai, jadi nakirah atau ma'rifah? Nakirah kan? Dia jadi nakirah. Sebab sekarang sudah tidak lagi yang dimaksud alam nama fulan itu. Kalau kita katakan qala si Bawai dalam bidang nahwu, itu jelas. Maka kita katakan an si Bawai, tidak akan kita katakan dengan tanwin.
Ya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Sibawayh adalah orang-orang pintar nahwu, maka kita mengatakan ra'aitu Sibawayh wa Sibawayhin akhar. Amarartu bi Sibawayh wa Sibawayhin akhar. Aku melewati Sibawayh yang asli. Sehingga tidak bisa tanwin. Marartu bi Sibawayh wa Sibawayhin akhar, dan aku melihat Sibawayh lain. Di pondok ini, Masya Allah, ada Sibawayh di sini. Marartu bi Sibawayh wa Sibawayhin akhar. Kenapa bisa masuk tanwin? Karena hilang satu ilatnya. Apa itu? Alamiahnya yang hilang. Ya kan? Ujumahnya tetap dia ujum, ajam, kalimat asli. Tetapi dia dalam keadaan bukan nama orang lagi sudah, tetapi julukan orang yang pandai nahwu dengan kalimat Sibawayh. Kalau hilang satu, ya kembali dia bisa masuk tanwin dan bisa masuk kasrah. Maka di sini dalam keadaan Utsmanina, kenapa dia bisa kasrah? Ketika tidak ada lagi alamiahnya. Ketika dia diidhofahkan, berarti kan alamiahnya hilang. Berarti tepat nggak contohnya? Kurang tepat. Oleh karena itu kata Ibnu Hisham, kami mencontohkannya dengan bi afdalikum. Kalau afdal, dua ilatnya tetap ada walaupun mudhaf. Karena ilat yang pertama adalah karena wazn fi'il tetap ada, dan ilat yang kedua adalah wasf dan tetap ada. Maka dia seharusnya majrur dengan fathah, tetapi karena idhafah dia majrurnya dengan kasrah seperti hukum asalnya. Wa kadzalika tamtsili bil afdal aula min tamtsili ba'dihim biqaulih. Kita akan bahas insyaallah pada kajian yang akan datang باذن الله taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.